tabi'hum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayuhal ikhwah al-mustami'in wal mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Al-musyahidin wal musyahidah, kami sapa juga untuk pemirsa yang menonton siaran live ini dari Facebook, YouTube, atau Instagram, dan juga yang ikut share membagikan kajian live dari studio Radio Hidayah FM. Kajian rutin Selasa qabla asar bersama guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah ta'ala, yang akan melanjutkan pembahasan kitab fikih yang bermazhab Syafi'iyah, yaitu kitab Al-Ghayah wa Taqrib, atau yang masyhur kita kenal dengan Matan Abi Syuja'. Di kesempatan kali ini masih bab janaiz atau pengurusan tentang mayit. Beliau akan membahas tentang fardu kifayah berikutnya, yaitu mengkafani, memandikan dan mengkafani, dan yang berkaitan dengannya. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, di edisi hari ini, hari Selasa, kita berada di tanggal 21 bulan Rajab 1446 Hijriah, bertepatan Selasa tanggal 21 Januari 2025. Kita buka dengan sapaan hangat, dan sudah bersama Anda guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bi khair. Hayakumullah wa barakallahu fi. Nah, wa fika barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang Anda sampaikan, ini dia pembahasan fardu kifayah berikutnya untuk memandikan, untuk mengurus jenazah. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilakan, falyatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat karunia, anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat, dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Abi Syuja', Matan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab fikih bermazhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Allamah Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja'. Kita masih di masalah pengurusan jenazah. Ini pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah terangkan bahwasanya seperti yang beliau sebutkan dalam kitab ini,
bahwasanya ketika seseorang meninggal maka dia punya 4 hak kepada kita. Artinya kita punya kewajiban kepadanya. 4 kewajiban kita kepada saudara kita yang telah meninggal. Yang pertama adalah memandikannya, ya. Kemudian yang kedua mengkafankannya, yang ketiga menyolatkannya, dan yang keempat adalah menguburkannya. Ini 4 kewajiban orang yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Kita sudah sebutkan dalil-dalilnya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya 4 ini, dan jelas kewajibannya adalah fardu kifayah, ya, bukan individu kaum muslimin, tetapi ketika ada segolongan daripada kaum muslimin telah melaksanakan fardu kifayah ini, memandikan, mengkafankan, kemudian menyolatkan dan mengantarkannya ke kuburnya, maka gugur kewajiban bagi kaum muslimin yang lainnya. Ya, jadi walaupun dia wajib, dia adalah wajib kifai namanya. Nah, di pertemuan lalu kita juga telah pelajari bahwasannya ada 2 golongan orang yang meninggal yang tidak perlu untuk dimandikan dan juga disolatkan, ya. Yang beliau sebutkan yang pertama adalah syahidul ma'rakah, seseorang yang mati syahid di medan peperangan. Kemudian yang kedua adalah as-saqat, ya, janin yang keguguran. Nah, 2 ini tidak perlu untuk dimandikan dan juga tidak perlu untuk disolatkan. Ya. Terkait daripada syahidul ma'rakah, ya, seseorang yang mati syahid di medan peperangan, ulama mengatakan bahwasanya dia tidak perlu untuk dimandikan dan juga tidak perlu untuk disolatkan. Ya. Terkait tidak dimandikan, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini perkataan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditujukan kepada para sahabat yang wafat, meninggal, mati syahid di peperangan Uhud ketika itu. Nabi mengatakan, la tughassiluhum fa inna kulla jurhin au kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Ya, hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Nabi mengatakan, janganlah kalian mandikan mereka, ya, para sahabat yang mati syahid di medan peperangan ini. Fa inna kulla jurhin au kulla damin, karena sesungguhnya setiap luka dan darah yang keluar daripada luka mereka, yafuhu miskan yaumal qiyamah, akan menjadi minyak misk, minyak wangi misk. Ini adalah minyak wangi penduduk surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi itu menjadi saksi akan kesyahidan daripada mereka, ya, sehingga yang darah yang biasanya bau amis, tapi nanti pada hari kiamat dia akan berbau almis, ya, wangi-wangian penduduk surga. Ya, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya seseorang yang syahidul ma'rakah, seseorang yang meninggal mati syahid di medan peperangan, dia tidak perlu untuk dimandikan. Kemudian juga tentang tidak perlu disolatkan, dalam sebuah hadis yang cukup panjang daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ya, di situ beliau mengatakan, wa umira bidafnihim, Nabi maka diperintahkan untuk menguburkan mereka. Mereka ini adalah para sahabat yang mati syahid di medan peperangan Uhud. Ya, wa umiru bidafnihim fi dima'ihim, ya, mereka diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menguburkan para sahabat ini yang mati syahid dengan darah-darahnya sekali, artinya tidak perlu dimandikan. Walam yughassiluhum, dan tidak perlu dimandikan, ya. Kemudian walam yusalli alaihim, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyolatkan mereka. Ya. Dan ini sebenarnya kalau kita perhatikan terjadi perbedaan pendapat dari para ulama, ya, terkhusus syahidul ma'rakah, ya, apakah memang tidak dimandikan dan disolatkan, atau hanya tidak dimandikan saja tapi disolatkan, iya. Nah, ya, di sini terjadi perbedaan pendapat daripada para ulama, ya, yang mengatakan bahwa saya tidak perlu untuk dimandikan dan disolatkan. Ini merupakan mazhabnya Imam Malik,
Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Imam Syafi'i seperti disebutkan oleh Abu Syuja di buku ini, bahwasanya seseorang yang mati syahid itu tidak perlu untuk dimandikan dan juga tidak perlu disolatkan. Kemudian ada pendapat lain daripada para ulama bahwasanya seseorang yang yang mati syahid di medan peperangan, dia juga harus disolatkan. Tidak perlu dimandikan, tapi disolatkan iya. Ini merupakan pendapat daripada Abu Hanifah, ya, rahimahullah, dan juga satu pendapat daripada Imam Ahmad, ya. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan para ulama yang lainnya. Ya, ini terkait tentang masalah seseorang yang mati di medan peperangan tidak perlu untuk dimandikan dan disolatkan. Baik, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di proses untuk memandikan, ya. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa yughassalul mayyit witran wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun wa fi akhirih syai'un min kafur. Di sini beliau mengatakan rahimahullah bahwasanya jenazah itu dimandikan. Kita sudah sampaikan hukumnya, dia fardu kifayah dan dalilnya. Witran, dan memandikannya ini dengan hitungan yang ganjil. Ya, jadi kalau kita memandikan menggunakan ember, ya, maka bilangan ember berisi air itu ganjil 3, 5 dan seterusnya. Fi awali ghuslihi sidrun, jadi pada awal pemandian airnya itu dicampur dengan daun sidr, di daun bidara. Wa fi akhirihi, dan pada pemandian yang terakhir, bilasan yang terakhir itu dipakai sesuatu sedikit daripada kafur. Ya, ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah tentang masalah memandikan ini. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang masalah memandikan, kita sudah pernah sampaikan bahwasanya cara memandikan mayit ini ada dua. Ada cara yang mujzi, ya, cara yang cukup dikatakan sah, ya. Yang kedua adalah cara yang mustahab, ya, dan yang sempurna. Nah, cara yang mujzi, yang cukup gitu ya, dikatakan sah, adalah ketika orang-orang yang memandikannya memastikan bahwasanya seluruh tubuh daripada mayit ini terkena air. Kalau seandainya kita sudah memastikan bahwasanya seluruh tubuh daripada mayit ini sudah terkena air, maka dikatakan dia sudah dimandikan. Nah, ya. Tetapi ini cara yang mujzi, yang cukup. Nah. Kemudian yang kedua, cara yang al-mustahabbah al-kamilah. Cara yang dianjurkan dan yang sempurna. Dia adalah mengikuti langkah-langkah dan tata cara bagaimana Nabi SAW memandikan jenazah. Ini dinukilkan di dalam riwayat sahih dan juga berdasarkan kepada istinbat para ulama tentang masalah ini. Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang telah meninggal dunia, ya, maka proses setelahnya itu adalah dimandikan. Ini kewajiban yang pertama kepada orang yang hidup, kepada orang yang meninggal, dimandikan dia. Ya. Dan memang di dalam hadis Nabi SAW menganjurkan agar yang memimpin untuk memandikan jenazah ini adalah orang-orang yang amanah. Ya, dia adalah orang-orang yang amanah. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Yughassil mautakum al-ma'munun." Hendaklah yang memandikan jenazah kalian, orang-orang yang meninggal di antara kalian adalah al-ma'munun, orang-orang yang amanah.
Ya, orang-orang yang amanah. Nah, kenapa diperlukan orang yang amanah? Tentu ketika seseorang itu amanah, dia pasti adalah orang yang paham dengan agama. Ya, maka orang yang saleh, ya, dia adalah satu syarat di antara orang yang memandikan mayat. Kalau seandainya dalam memandikan mayat ada 5-6 orang, minimal yang memimpinnya itu adalah orang yang saleh dan orang yang amin, orang yang amanah. Kenapa saleh? Ketika seseorang saleh, pasti dia tahu tata cara memandikan mayat yang sangat dianjurkan. Ya, ada langkah-langkahnya. Kemudian kenapa dia dianjurkan orang yang amanah, amin? Ya, agar rahasia-rahasia daripada mayat ketika dimandikan, ya, itu tidak sampai keluar gitu. Artinya dia mampu menjaga rahasia, ya, ketika dia memandikan mayat. Karena kita akan membau sesuatu yang tidak enak, kita akan menemukan sesuatu yang tidak sewajarnya. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Makanya Nabi SAW memerintahkan, menganjurkan yang memandikan itu adalah orang yang saleh, paham dengan tata cara memandikan sesuai sunnah Nabi SAW, dan juga dia adalah seorang yang amanah, seorang yang terpercaya. Sehingga dia mampu untuk menjaga rahasia dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Ketika dia menemukan sesuatu yang tidak nyaman, ya, ketika dia mandikan mayat. Ini minimal, ya. Artinya kalau saya ada 6 orang, 1 orang cukup gitu, karena dia akan menjadi pemimpin untuk memandikan saudaranya. Nah, memang kalau kita perhatikan, ya, ketika kita memandikan mayat, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah setelah kita memastikan orang yang memandikannya, salah seorangnya adalah orang yang saleh dengan amin, terpercaya, adalah dengan meletakkan mayat di atas tempat yang tinggi, ya, agar kita mudah untuk memandikan. Kemudian juga air itu mengalir setelah disiramkan kepada tubuh mayat. Ya, karena kalau kita letakkan di tempat yang datar di bawah, susah memandikannya. Ya, makanya juga nanti air itu akan mengendap di situ. Tapi kalau kita meletakkan di tempat yang tinggi, apakah di atas meja atau memang tempat khusus untuk memandikan. Biasanya di sisi atas dan bawah itu ada lubangnya. Nah, di situ akan perginya air gitu. Ya. Jadi diletakkan dulu di tempat yang agak tinggi supaya mudah untuk memandikannya. Kemudian langkah berikutnya adalah melepaskan semua pakaian. Ya, melepaskan semua pakaian. Kalau seandainya sulit untuk melepaskan pakaian, kita boleh menggunting pakaian itu. Ya, apakah bajunya ataupun yang dia pakai di dalamnya gitu, ya, untuk memudahkan daripada kita nanti menarik-nariknya, itu akan menyakitkan. Ya, kemudian ini hukumnya sunnah, ya, ini berdasarkan kepada jumhur para ulama daripada kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Ya, kenapa demikian? Memang agar air itu memang sampai ke tubuh mayat. Kan salah satu di antara tujuan kenapa mayat itu dimandikan agar dia bersih gitu. Nah, kebersihan itu kadang-kadang tidak tercapai kecuali dengan kita melepaskan semua pakaiannya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, menutup auratnya. Jadi setelah pakaian mayat ini dilepaskan, maka harus ada kain panjang untuk menutupi. Ya, sehingga tidak dibiarkan mayat seperti itu saja. Jadi ada kain panjang, kalau kita kain batik yang panjang itu atau apa saja untuk menutupi tubuh daripada mayat. Ya, karena memang menutup aurat itu wajib. Apakah ketika orang sudah masih hidup atau sudah meninggal? Ya, sehingga nanti ketika mayat dimandikan, aurat ini tidak terlihat oleh orang lain gitu. Jadi tetap diselimuti dengan kain gitu, yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Ya. Kemudian langkah yang ketiga, mengurut perut mayat. Jadi menekannya dengan lembut. Ya. Dengan tujuan supaya kotoran-kotoran yang ada, apakah daripada kubul, daripada depan ataupun dubur, itu bisa keluar. Ya, karena ini mau membersihkan, ya,
ditekan perut dengan lembut gitu. Jangan keras-keras, karena kalau keras itu akan menyakitkan. Maka ditekan dengan birif, ya, dengan lembut gitu. Kemudian setelahnya dibersihkan lubang-lubang kotoran. Apakah ada keluar sesuatu daripada bagian depan kubulnya, atau ada sesuatu yang keluar daripada bagian bawahnya, itu duburnya, itu dibersihkan. Kalau dalam bahasa kita dicebokkan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah niat di dalam memandikan mayat. Di sini ada terjadi khilaf di antara para ulama, apakah memang harus ada niat atau tidak. Ya, tapi sejatinya ketika orang sudah berkumpul untuk memandikan, pasti niat adalah memandikan mayat gitu. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah membersihkan gigi dan lubang hidung mayat. Ini dibersihkan juga dengan cara yang lembut, tidak kasar. Ya, dibersihkan, karena orang-orang yang memandikan itu dianjurkan memakai sarung tangan daripada plastik itu, ya, sehingga tetap terjaga kebersihan, apakah kebersihan mayat ataupun kebersihan orang yang memandikan gitu. Jadi dimasukkan tangan ke giginya, kemudian dibersihkan, kemudian juga di lubang hidungnya. Ya, karena memang ketika tujuan memandikan itu adalah membersihkan, maka itu sangat dianjurkan gitu. Karena memang biasanya banyak kotoran-kotoran yang mengendap di lubang-lubang yang ada daripada mayat tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah wudu. Jadi mayat itu diwudukan sebagaimana orang hidup berwudu gitu. Jadi setelah dibersihkan semuanya, kotoran-kotorannya daripada bawah tadi ada kubul dan dubur, kemudian daripada atas sudah bersih, baru kita mewudukannya. Nah, ya. Nah, wudunya ini adalah sesuai dengan wudu ketika sholat. Ya. Nah, kemudian memandikan mayat dengan air yang bercampur dengan daun sidir tadi. Ini bilasan yang pertama. Jadi air itu dicampur dengan daun sidir, bidara, ya, yang seperti yang sudah kita pernah sampaikan hadisnya, ya, ketika Nabi SAW mengatakan igsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah ia dengan air yang bercampur dengan sidir, ini daun sidir, ya. Nah, ketika Nabi mengatakan igsiluhu bima'in wasidir, artinya mencampur air itu dengan daun bidara, sidir, itu sesuatu yang dianjurkan. Ya. Ini perkara yang disunnahkan berdasarkan kepada kesepakatan para ulama mazhab yang empat. Ya, ini berdasarkan kepada Nabi SAW. Sudah kita baca tadi terkait ada seseorang yang dia sedang melaksanakan ihram, kemudian tiba-tiba dia jatuh daripada kendaraannya. Ya, maka Nabi SAW mengatakan iksilu bima'in wasidir. Nah, setelah itu, setelah disiram dengan air yang bercampur dengan sidir, maka mulai memandikan mayat secara keseluruhan, mendahulukan bagian yang kanan. Ya, jadi sunnahnya adalah yang disiram itu adalah bagian kanan daripada mayat ini. Itu disiram dahulu. Nah, setelah selesai bagian kanan, baru dimulai secara keseluruhan. Ini langkah-langkahnya ya, ini yang mustahab gitu. Nah, baik, kemudian yang berikutnya adalah mencampurkan air dengan kafur dalam pemandian yang terakhir. Ini kafur barus karena dia bisa menetralisir bau yang dikeluarkan daripada mayat tersebut. Ini juga sesuatu yang disunnahkan, ya, berdasarkan kepada kesepakatan daripada imam mazhab yang empat, ya, dan juga daripada sunnah Nabi SAW. Kemudian juga setelah itu dianjurkan, ya, untuk mengganjilkan di dalam memandikan mayat. Jadi kalau minimalnya adalah tiga ember. Ya, kalau seandainya kurang bisa ditambah dengan 5. Ini maksudnya bilasannya gitu. Ya. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ini Nabi mengatakan kepada Zainab, terhadap Zainab yang sudah meninggal, istri putri daripada beliau SAW, Nabi katakan kepada orang-orang yang memandikan Zainab, igsilnaha thalasan aw khamsan
au aktsara min dzalika bima, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dengan air. Dengan air. Ini diantara anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika kita memandikan mayat, maka bilasannya adalah 3, kalau tidak 5, kalau tidak 7, disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Maksudnya adalah kalau seandainya 3 ember itu sudah bersih, maka cukup. Tapi kalau seandainya 3 masih kurang bersih, maka kita bisa tambah dengan 4 dan 5 setelahnya gitu. Ya, baik, kemudian juga dianjurkan untuk memotong kuku dan juga menggunting, merapikan kumis daripada mayat. Ini mustahab saja. Ya, kalau kita merasakan bahwa saya sudah cukup, maka tidak perlu untuk melakukannya. Ya, nah ini diantara langkah-langkah gitu. Jadi kalau sudah dimandikan dengan 3 kali siraman atau 5 kali siraman, maka selesai gitu. Nah, terkhusus kepada yang wanita, kalau yang meninggal itu adalah seorang wanita, di samping langkah-langkah yang tadi, ya, untuk kita memandikan mayat tadi, maka juga wanita yang biasanya mereka punya rambut yang cukup panjang, itu ketika dimandikan dilepas kepangan-kepangan rambutnya. Kalau dia ikat sebelumnya, maka dilepaskan ikatannya, kemudian juga dibersihkan bagian rambutnya. Ya, persis ketika dia hidup dan dia keramas kalau bahasa kitanya. Ya, nah nanti setelah dibersihkan bagian rambutnya, maka dikeringkan. Nah setelah itu dijalin kembali. Ya, ini berdasarkan kepada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah memerintahkan itu kepada orang-orang yang mengurusi jenazah anaknya Zainab. Beliau mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuf ala bisya'ri ibnatihi hakadha. Ya, Nabi memerintahkan untuk rambut daripada anak perempuannya Zainab dibuat seperti itu. Jadi kepangannya dilepas, kemudian dibersihkan, setelah dibersihkan, dikeringkan, kemudian diikat lagi, dikepang, kemudian disusun di bagian belakang. Ya, ini kalau jenazahnya adalah wanita yang biasanya memang rambutnya panjang gitu. Juga disunahkan untuk kita mengeringkan tubuh mayat, ya, apakah dengan handuk ataupun sejenisnya, ya, kalau memang hal itu diperlukan gitu, ya. Nah di sini kalau kita sudah selesai melaksanakannya, berarti kita sudah selesai memandikan mayat dengan langkah-langkah yang tadi. Ya, makanya ada 2 cara memandikan mayat, cara yang mujzi, yang cukup, ya, dikatakan sah, dengan cara yang mustahab, al-kamilah, ya, yang ada langkah-langkahnya tadi. Karena kalau kita memandikan mayat dengan seperti itu, dengan langkah-langkahnya, ini merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikuatkan, yang juga disebutkan oleh para ulama gitu. Ya. Nah di sini ketika seseorang meninggal, kemudian memang dipastikan tidak ada air, sudah dicari tapi tidak ada, mungkin karena faktor alam seperti musim kemarau dan seterusnya, maka mayat ini ditayamumkan persis sebagaimana dia tayamum untuk sholat. Ya, karena sejatinya tayamum itu ya pengganti daripada wudu. Ya, ini kalau memang dipastikan tidak ada air. Ya, tentu ini dilakukan setelah dicari, ya, dicari. Kalau seandainya memang tidak ditemukan, ya, makanya boleh ditayamumkan. Ya. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait yang meninggal itu laki-laki, maka yang memandikan juga harus laki-laki. Yang lebih terutama adalah orang yang diwasiatkan untuk memandikannya. Jadi semasa hidup mungkin yang meninggal ini pernah menyampaikan sebuah pesan agar kalau dia meninggal yang memandikannya fulan contohnya, maka orang yang disebutkan dalam wasiat itu lebih utama untuk memandikan, sekalipun dia bukan termasuk daripada keluarganya. Ya, jadi kalau laki-laki yang meninggal, maka laki-laki akan memandikannya. Juga demikian kalau perempuan yang meninggal, maka yang memandikan juga adalah perempuan. Nah, di sini kalau kita perhatikan, hukumnya boleh ya ketika
seseorang, suami istri, meninggal salah seorang di antara mereka lebih dahulu, suami atau istrinya, maka boleh memandikan. Jadi kalau istrinya meninggal, suaminya boleh memandikannya. Juga kalau seandainya istrinya yang meninggal, suami juga boleh memandikannya. Ya, jadi hukum umumnya adalah kalau laki-laki yang meninggal, laki-laki yang memandikannya. Kalau wanita yang meninggal, wanita yang memandikannya. Tapi kalau mereka dalam ikatan suami istri, mendahului salah seorang di antaranya, maka yang masih hidup boleh memandikan yang sudah meninggal. Kalau yang meninggal itu adalah suaminya, istrinya boleh ikut memandikan, dan juga sebaliknya. Ini berdasarkan kepada Nabi SAW. Ini perkataan Nabi SAW kepada istri yang sangat beliau cintai, Aisyah radhiyallahu anha. Nabi mengatakan, "Lau mutti laghassaltuki wa kaffantuki." Kalau engkau meninggal duluan daripada aku, kata Nabi, maka aku pasti akan memandikanmu, laghassaltuki wa kaffantuki, dan pasti aku akan mengkafankanmu. Tetapi yang kita ketahui, yang lebih dahulu meninggal adalah Nabi SAW. Ya, sehingga apa yang beliau inginkan tidak tercapai. Nah, perkataan Nabi ini dijadikan sebagai sebuah hujjah kepada para ulama bahwasanya boleh seorang suami memandikan istri, istri juga memandikan suami, itu boleh. Ya. Dan juga disebutkan Ali radhiyallahu an, ya, ketika istrinya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam meninggal, itu yang memandikan Fatimah adalah Ali radhiyallahu an. Itu dibolehkan. Ya. Ini diantara perkara yang harus kita pahami tentang masalah ini. Walaupun hukum asalnya ketika yang meninggal itu laki-laki, laki-laki yang harus memandikannya. Ketika yang meninggal itu perempuan, perempuan yang harus memandikannya. Baik, kemudian kita melangkah kepada setelah dimandikan dikafankan. Ya, di sini beliau mengatakan Abu Syuja rahimahullah, wa yukaffanu fi thalathati athwabin bidin laysa fiha qamisun wala imamah. Wal mar'ah fi khamsati athwab bid. Ya. Beliau mengatakan, dan mayat atau jenazah dikafani dengan 3 helai kain putih. Jadi kalau yang laki-laki, mayatnya laki-laki, maka jumlah jumlah daripada kain kafannya adalah 3 lapis. Ya. Dan itu tidak ada komis, tidak ada bajunya, dan juga imamahnya, penutup kepalanya. Biasanya sebagian masyarakat membuat baju daripada kain kafan itu tidak ada sunnahnya, tuntunannya. Jadi yang 3 lapis itu betul-betul kain kafan gitu. Ya, bukan satunya baju kemudian 2-nya adalah kainnya, bukan. Karena dia tanpa kamis, tidak ada bajunya, dan juga tidak ada imamahnya. Jadi tidak perlu membuat baju daripada kain kafan tersebut. Kemudian wal mar'ah fi khamsati athwab bid. Kemudian kalau perempuan itu 5 lapis kain putih, ya, kain kafan berwarna putih. Nah, kalau kita perhatikan kenapa mayat laki-laki 3 sedangkan wanita 5, jelas karena memang secara aurat wanita lebih banyak berbanding laki-laki. Ya. Kan disebutkan dalam hadis Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, seorang wanita ketika dia meninggal dan dia ketika dia sudah baligh, maka tidak boleh terlihat daripada kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk kepada kedua telapak tangan dan menunjuk kepada wajah. Artinya seorang wanita ketika dia sudah balighah, ya maka dia tidak boleh menampakkan auratnya kecuali yang 2 tadi yang boleh. Maka secara hitung-hitungan auratnya wanita itu lebih banyak berbanding auratnya laki-laki. Maka oleh karena itulah jumlah lapisan daripada kain kafan wanita itu lebih banyak berbanding laki-laki. Ya, tapi ini dikondisikan, ya, maksudnya kalau seandainya 3 lapis itu sudah cukup bagi laki-laki, ya, kalau seandainya tidak cukup mungkin karena size badannya cukup besar dan panjang, maka boleh ditambah jumlah daripada lapisan kain kafan tersebut. Ya, ini dalam keadaan yang disebutkan oleh beliau ini dalam keadaan yang normal gitu. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada memandikan tadi hukumnya fardu kifayah, mengkafankan juga seperti itu, sama. Nah, ya, jadi tidak perlu semuanya terjun untuk melakukannya, cukup orang-orang yang sudah ditunjuk, sehingga ketika mereka melaksanakan
fardu kifayah tadi, maka menggugurkan kewajiban kepada orang lain yang tidak ikut serta gitu. Nah, ya. Nah, di sini terkait masalah ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah kadar wajib kafan. Ya, berapa jumlah minimalnya itu. Ya. Kalau di mazhabnya Syafi'iyah dan Malikiyah, minimal kain kafan itu adalah ia menutupi aurat. Itu batas minimalnya. Kalau seandainya auratnya sudah tertutupi, maka sudah cukup. Terlepas daripada berapa lapisnya gitu. Ya. Sedangkan yang pendapat yang kedua mengatakan minimal kain kafan adalah satu helai kain yang menutupi seluruh badan. Ini batas minimalnya ini. Nah, kalau kita perhatikan di antara dua pendapat ini, mereka sama-sama sepakat bahwasanya kain kafan itu salah satu tujuan adalah untuk menutup aurat daripada mayat, apakah dia laki-laki ataupun wanita. Cuma memang kembali kepada yang tadi, kenapa laki-laki 3 helai, kemudian perempuan 5, ini kembali kepada jumlah ataupun banyaknya aurat wanita berbanding laki-laki. Baik, kemudian yang sunnahkan dalam mengkafankan, ya, tentang jumlahnya sudah kita sampaikan tadi, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 3 helai laki-laki dan 5 helai wanita. Disebutkan dalam sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mengisahkan bagaimana kafannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliyah min kursaf. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, dikafankan dengan 3 helai kain bid berwarna putih sahuliyah. Ini sejenis kain yang berasal daripada daerah Sahuliyah, itu di Yaman, ya, min kursuf. Ya, ini yang terbuat daripada kain katun. Ya. Laisa fiha qamisun wala imamah, tidak ada bajunya dan juga tidak ada penutup kepalanya. Nah, itu yang saya katakan tadi, tidak perlu membuat baju daripada kain kafan itu, tidak perlu. Ya, ini tentang masalah jumlahnya. Sedangkan untuk wanita itu adalah 5 helai, 5 lapisan. Ya, karena memang kalau kita perhatikan seperti yang sudah kita ulang sebelumnya, kenapa 5 dan itu 3? Karena memang jumlah auratnya wanita lebih banyak berbanding laki-laki. Kemudian juga sunnah yang berikutnya adalah kain kafan itu dianjurkan berwarna putih. Ya, seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menggambarkan bagaimana bentuk kain kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dikafankan dengan 3 helai pakaian, dengan 3 helai kain, ya, bid berwarna putih sahuliyah, berasal daripada Yaman. Ya. Nah, yang berikutnya adalah tentang bahwasanya kain kafan itu dianjurkan berwarna putih, karena Aisyah tadi mengatakan radhiyallahu anha salah satu athwab bid berwarna putih dia. Ya, memang ada anjurannya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti hadis yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah daripada bajumu yang berwarna putih, fa innaha min khairi thiyabikum, karena itu termasuk di antara pakaian-pakaian kalian yang paling baik, wa kaffinuhu fiha mautakum, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah, ya, mayat-mayat kalian yang sudah meninggal itu dengan kain kafan berwarna putih. Ya, tapi ini anjuran, tetapi kalau kita perhatikan memang sudah menjadi sesuatu yang umum gitu. Orang mengetahui bahwasanya kalau kain kafan itu berwarna putih. Ya. Baik, kemudian juga hal yang perlu kita sebutkan tentang masalah kain kafan ini adalah, bolehkah seseorang memakai kain kafan daripada jenis kain sutra yang lembut itu? Ya. Di sini kita bedakan, kalau dia laki-laki mayatnya maka tidak boleh. Tapi kalau dia wanita boleh, tapi hukumnya makruh.
Ya, kenapa laki-laki tidak boleh memakai kain kafan daripada sutra? Karena memang semasa hidup pun laki-laki tidak boleh memakai kain sutra. Ya, karena memang dijelaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat dua barang, dia adalah kain daripada sutra kemudian dengan emas. Nabi mengatakan kedua-duanya haram bagi laki-laki daripada kaumku, ya, daripada umatku, dan dibolehkan bagi yang wanita. Artinya sutra dan emas haram bagi laki-laki untuk memakainya, tapi itu dibolehkan kepada wanita. Nah, walaupun dibolehkan, tapi ketika meninggal itu tidak dianjurkan menggunakan kain kafan daripada sutra. Ya, karena dia lebih kepada bermegah-megah gitu. Sedangkan ini kain kafan menutup aurat dan dia akan habis dimakan oleh apapun yang ada dalam tanah. Dia tidak perlu secara berlebihan gitu. Nah, secara harga tentu dia lebih mahal sebenarnya, ya, kain daripada sutra ini. Terkait masalah yang kita sampaikan tadi, karena dia bentuk daripada israf wa mughalah, ya, terlalu berlebihan dalam masalah kain kafan ini, ketika seorang wanita memakai kain kafan daripada sutra, ya, maka hukumnya makruh. Nabi SAW mengatakan, la tughalu bil kafani, jangan berlebihan tentang kain kafan. Fa innahu yaslubu sari'an, karena dia akan habis dengan cepatnya. Ya, karena dia akan habis dengan cepatnya. Jadi kalau memang seperti itu keadaannya, tidak ada gunanya kita menggunakan kain-kain yang terlalu mahal, karena dia hanya berlebihan saja. Sekalipun mungkin ya secara finansial orang yang meninggal ini mampu dia, tapi tidak dianjurkan. Ya, jadi kalau untuk laki-laki kain kafan daripada sutra tidak boleh sama sekali. Kenapa demikian? Karena memang semasa hidup laki-laki tidak boleh memakai sutra, kain daripada sutra. Kemudian wanita sekalipun dibolehkan untuk memakai kain daripada sutra, tapi hukumnya makruh, karena memang tidak sesuai dengan alasan kenapa dikafankan, ya, menggunakan kain kafan gitu, karena dia akan habis dengan cepat. Kalau memang dia habis dengan cepat, maka tidak perlu untuk kita berlebihan. Nabi juga sudah melarangnya tentang masalah itu. Ya, jadi kalau sudah memang keadaannya seperti itu, maka tidak diperbolehkan gitu, ya, karena memang di dalam hadis yang lainnya disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kain kafan itu beliau mengatakan innal hayya aula bil jadid minal mayyit. Jadi orang yang hidup itu lebih utama untuk memakai pakaian yang baru daripada yang sudah meninggal. Makanya tadi untuk kain kafan, ya, dia dianjurkan berwarna putih dan dia bersih, itu aja. Berwarna putih dan dia bersih. Terlepas apakah baru atau tidak kain kafannya gitu. Di sini beliau mengatakan radhiyallahu an, innama huwa lil muhlah al-qayh awis sadid. Jadi kain kafan itu lebih fungsinya adalah untuk menahan darah dan nanah yang dikeluarkan oleh mayat, yasilu minal mayit, yang keluar daripada mayat. Jadi tidak langsung tampak, tapi dia ditutupi dengan kain kafan tersebut, ya. Makanya itu sangat dianjurkan, ya, tapi tidak diperbolehkan dengan jenis kain yang lebih mahal daripada sutra dan sejenisnya gitu. Jadi yang biasa-biasa saja, yang sudah biasa, ya, orang sudah mengetahui ini adalah kain jenis ini untuk kain kafan, ya, tidak perlu berlebihan di dalam menentukannya gitu. Nah, tadi kalau seandainya warnanya sudah kita sampaikan tadi, diusahakan, dianjurkan untuk berwarna putih, ya, kain tersebut, ya, supaya memang begitulah arahan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kain itu memang kain kafan itu berwarna putih, ya. Jadi nanti kalau kita perhatikan, ya, tata caranya adalah pertama mungkin kita gunting-gunting dulu kain kafannya sesuai dengan kebutuhannya, kemudian kita jadikan sebagai talinya, jadi diletakkan di bagian bawah dahulu, kemudian nanti kita lapisi di atasnya dengan kain kafan. Kalau laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis, kemudian baru kita bungkus, ya, kemudian diikat, ya, begitu cara mengkafankan mayat. Jangan sampai nanti setelah kita mengkafankan, kita tutup, baru kita mencari talinya,
ya, untuk bisa mengikatnya. Tentu akan menyusahkan nanti. Jadi dibentangkan dahulu talinya di bawah, itu juga tali daripada kain kafan tadi, ya. Kemudian nanti setelah itu baru diletakkan di atasnya 5 atau 3 lapis sesuai kebutuhan, 3 laki-laki, 5 wanita, helainya, kemudian nanti baru ditutup, kemudian diikat. Ya, nah untuk bagian kepala ketika akan dikuburkan, diletakkan ke dalam liang lahat al-lahad, itu dibuka ikatan di kepalanya. Ya. Nah ini diantara perkara-perkara tentang masalah mengkafankan mayat tadi. Ya, jadi kita usahakan memang ketika kita mengkafankannya, ya, dia dalam keadaan sudah kering badannya, ya. Dan kalau kita perhatikan memang Islam sangat menjaga tentang masalah-masalah seperti itu, ya. Seorang wanita mungkin ketika di kehidupan dunia dia tidak menutup auratnya, tetapi ketika dia meninggal, mau tidak mau dia harus ditutup auratnya. Nah, makanya dalam hukum pun kalau kita perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk wanita ini bukan 3 lapis seperti laki, dia 5 lapis gitu. Ya, agar memang sangat terjaga auratnya. Jadi bukan hanya ketika dia hidup saja menjaga aurat, tapi juga ketika dia sudah meninggal. Ya, makanya tadi kalau seseorang meninggal dia laki-laki, maka yang memandikannya laki-laki, terutama orang-orang yang diwasiatkan untuk memandikannya. Ya. Nah, juga mengkafankan juga seperti itu. Jadi usahakan orang-orang yang melaksanakannya adalah orang-orang yang memang dia tahu tata cara memandikan dan mengkafankan mayat sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ini diantara perkara-perkara yang harus diperhatikan ketika memandikan. Ya, ada 2 yang kita sampaikan tadi, kemudian langkah-langkahnya, kemudian juga cara mengkafankan juga seperti itu. Ya, di sini kalau kita perhatikan beliau tidak menyebutkan secara detail tentang masalah itu, tapi beliau hanya menyebutkan bahwasanya seseorang yang sudah dipastikan meninggal dan dimandikan adalah dikafankan. Beliau menyebutkan bahwasanya kain kafannya 3 helai untuk laki-laki, tidak ada bajunya dan tidak ada penutup kepalanya. Ya, kemudian yang wanita di 5 helai daripada kain kafan berwarna putih. Ya. Baik, mungkin ini untuk materi kita pada siang hari ini, ya, terkait proses memandikan tadi. Ya, ada 2 cara yang kita sampaikan. Mujzi, ini cara yang cukup dengan memastikan bahwasanya seluruh tubuh mayat itu terkena air. Kemudian yang kedua, cara yang mustahab al-kamilah, yang dianjurkan dan sempurna, mengikuti langkah-langkah yang sudah kita sampaikan tadi berdasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga istimbat, ya, kesimpulan-kesimpulan daripada para ulama. Baik, kemudian setelahnya adalah mengkafankannya. Ya, di situ beliau menyebutkan 3 helai, ya, kain putih. Kemudian juga untuk laki-laki 3 helai dan wanita berjumlah 5 helai lapisan untuk kain kafannya. Dianjurkan berwarna putih dan dia bersih, ya. Kemudian juga tidak boleh menggunakan kain kafan yang berlebihan, ya, kain-kain yang mungkin secara harga lebih mahal itu tidak perlu. Itu karena termasuk di antara al-mughalah di dalam kafan ini. Nah, yang berikutnya adalah untuk laki-laki dia tidak boleh menggunakan kain kafan daripada sutra, karena memang di masa hidup pun tidak boleh memakainya. Sedangkan wanita boleh, tetapi hukumnya makruh, ya, karena kain kafan itu dia akan habis dengan cepat dimakan oleh hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wassalam nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Nah, kaum muslimin dan muslimah, kita ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala yang sudah memaparkan tentang beberapa fardu kifayah, yaitu memandikan dan mengkafani jenazah. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini masih ada waktu, ya, kurang lebih 12 menit lagi untuk mengajukan pertanyaan. Silakan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, sudah kita buka hotline kita di 08117530.000 dan 081175454444. Bisa telepon WA atau telepon biasa
dan juga untuk SMS dan WA, ya silakan ketik nama spasi alamat spasi pertanyaan Anda. Silakan kaum muslim muslimah rahimakumullah dimanapun antum antuna berada. Ya sudah kita buka untuk sesi tanya jawab. Masih ada kurang lebih 11 atau 10 menit lagi waktu kita bertanya jawab. Ya, taib kaum muslim muslimah rahimakumullah dimanapun antum antuna berada. Kita buka yang pertama dari telepon. Oke, terputus. Baik, silakan dicoba kembali 08117530.000. Kajian live dari studio Radio Hidayah FM. Pembahasan tadi tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Baik, kita akan ajukan pertanyaan dari. Oke, baik, ini pertanyaan yang datang dari WA, pertanyaan dari hamba Allah di Kampar. Ana hamba Allah di Kampar. Oke, sebelum kita bacakan, ini ada yang ingin bertanya melalui layanan interaktif telepon. Silakan, sudah kita buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dengan siapa Bapak, di mana? Dari hamba Allah di Pekanbaru. Ya, baik. Silakan Bapak hamba Allah di Pekanbaru, pertanyaan atau konsultasinya. Pertanyaannya ini tentang kain kapan itu ya. Ini ada kain kapan untuk tawaf. Jadi Kain kapan? Sebentar Bapak, diulangi. Ada kain kapan? Yang dipakai untuk tawaf, kan gitu saya kan. Oh, kain yang untuk tawaf. Ya. Untuk perempuan. Bagaimana Bapak? Bagaimana untuk perempuan? Bagaimana diboleh dipakai untuk kapan untuk membuat kain tawaf kita itu? Bisa ditangkap, Ustaz, pertanyaannya? Kalau Baik. Baik Bapak, terima kasih sudah bisa difahami oleh Ustaz pertanyaan dari Bapak hamba Allah di Pekanbaru. Terima kasih. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih kepada hamba Allah di Kota Pekanbaru. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa jaga Allah Subhanahu wa taala kita semua. Terkait yang kita tangkap, apakah boleh mengkafankan mayat dengan menggunakan kain ihram? Ya, ini kain yang digunakan oleh jamaah haji yang laki-laki atau umroh ketika melaksanakan umroh dan haji. Ya, sebenarnya ketika seseorang meninggal dalam keadaan ihram, dalam keadaan menunaikan ibadah umroh dan haji dan dia masih memakai kain ihram, memang sunnahnya adalah orang yang seperti itu dia dikafankan dengan kain ihramnya. Jadi kalau seorang laki-laki ketika dia meninggal dalam keadaan ihram, dalam keadaan masih berihram, apakah dalam keadaan tawaf, sa'i, atau ketika dia melaksanakan ibadah haji, ketika wukuf mabit di Mina, wukuf di Arafah, maka dia dikafankan dengan dua helai kain ihram yang dia pakai. Nah, ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir bin Abdullah terkait ada seseorang jamaah haji yang jatuh ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kendaraannya, kemudian dia meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk dikafankan dengan dua helai kain ihramnya. Wa kafinuhu fi thawbai. Ya, itu memang ada anjurannya. Ini terkhusus kepada seseorang yang meninggal dalam keadaan ihram, ya, laki-laki. Adapun secara umum, kita kembali kepada kaidah yang tadi, kalau kain kafan itu usahakan yang tidak terlalu mahal, asalkan dia berwarna putih dan dia bersih gitu. Karena nanti kalau orang yang meninggal bukan dalam keadaan ihram kemudian dia menggunakan kain ihram, sebenarnya ada masalah, cuman mungkin agak berlebihan ya, karena dia bukan meninggal dalam keadaan ihram. Apakah dia laki-laki ataupun dia wanita sebenarnya? Ya, karena secara kualitas tentu kain ihram itu lebih mahal berbanding kain yang ada, kain kafan yang ada gitu. Sedangkan tadi dalam hadis Nabi sudah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la tughalu bil kafani. Jangan berlebihan dengan kain kafan, fa innahu yaslubu sari'an.
karena dia akan habis secara cepat gitu. Ya, ini yang harus kita perhatikan gitu. Jadi kalau ditanya boleh apa tidak, sebenarnya boleh, tapi yang lebih utamanya adalah kain yang lebih rendah kualitasnya daripada itu. Karena kita khawatir nanti kalau kita menggunakannya, kita termasuk berlebihan di dalam mengkafankan gitu. Begini demikian Bapak bisa saya tangkap, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Kita bacakan satu lagi pertanyaan tadi ya dari Ibu hamba Allah di Kampar. Mohon maaf. Oke, kita angkat lagi ya untuk pertanyaan yang kedua. Baik, silakan langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Dengan Bapak Helmi di Bencah Kelubi. Dengan siapa Bapak? Bapak Helmi di Bencah Kelubi. Oh iya, silakan Bapak pertanyaannya. Bagaimana kalau orang meninggal fardu, dia masih dalam keadaan junub, apa perlu dimandikan junub dulu atau langsung dimandikan macam biasa itu Pak? Oh iya. Oh, itu aja Pak ya. Iya, terima kasih Bapak. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali Ustaz. Apakah orang yang meninggal dalam keadaan junub dimandikan dulu mandi junubnya atau langsung mandi jenazah Ustaz? Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Baik, tentu yang pertama ya untuk kita bisa menjawabnya adalah untuk kita pastikan dulu memang orang dalam keadaan junub apa tidak gitu. Ya, karena ini kan masalahnya sangat privasi kepada seseorang. Karena yang tahu tuh yang mengalaminya sendiri gitu. Nah, ya. Nah, kalau memang keadaannya seperti itu, dia dalam keadaan junub, ya maka tidak ada masalah untuk kita memandikannya secara langsung. Karena itu sebenarnya mandi besar juga sebenarnya. Ya, jadi diniatkan nanti ketika memandikannya sekalian dengan mandi junubnya. Ya, karena memang kalau kita perhatikan ketika kita memandikan mayat itu sama seperti kita ketika kita mandi suci daripada junub orang yang hidup gitu. Ya, dibersihkan semuanya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian seluruh tubuh kita terkena air, ya air mandi. Maka kalau diniatkan memang seperti itu, ya memang dipastikan dia meninggal dalam keadaan junub, maka tidak ada masalah sekali mandi tapi dengan dua niat tadi. Ya, niat untuk mandi janabah dengan niat memandikan jenazah sekali. Ya, karena satu kali pemandian itu sudah mencukupi dua hal tadi. Ya, dua hal tadi. Ini yang harus kita perhatikan. Cuman tadi poinnya adalah kita harus memastikan bahwasanya memang fulan ini dia meninggal dalam keadaan junub. Ini kan sesuatu yang privasi ya, kita tidak tahu. Ya, sedangkan ketika kita membuka bajunya, tentu kita tidak boleh melihat kepada auratnya sebenarnya, kecuali yang terlihat saja. Sedangkan kalau kita memastikan dia dalam keadaan seperti itu, untuk kita lebih meng-cross checknya gitu. Ini betul apa enggak nih? Ya, junubnya memang junub apa tidak? Ini kan sesuatu yang agak rumit untuk memastikannya. Kalaupun seandainya iya, maka seperti yang tadi, insya Allah memandikan jenazah itu sudah menggantikan mandi junubnya dia gitu. Baik, mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mohon maaf untuk pertanyaan tentang pembatal puasa kita pending atau tunda dulu ya. Oh, Ibu hamba Allah di Kampar. Kini kita akan tutup dengan sedikit tambahan nasihat atau mungkin ikhtitam. Ya, masih ada kurang lebih 2 menit lagi untuk kita melaksanakan sholat fardu asar. Silakan Ustaz untuk ikhtitamnya. Baik, kita tadi di poin untuk memandikan mayat ya, ada 2 cara. Nah, kita usahakan cara yang kedua itu yang mustahabah dengan kamilah ya, maka kita harus minimal memiliki ilmu tentang memandikan ini ya, agar kita mendapatkan pahala ittiba dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau juga setelahnya mengkafankan mengikuti kaidah-kaidah yang sudah disampaikan tadi ya, untuk laki-laki 3 helai kain kafan, sedangkan wanita 5 helai kain kafan. Usahakan dia berwarna putih dan bersih, tidak harus baru. Kemudian juga jenis kain yang biasa, tidak yang berlebihan seperti sutra dan sejenisnya ya, karena kain kafan itu dia lebih cepat rusaknya memang.
Baik, mungkin yang dua ini yang kita pelajari, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Minimal ketika ada orang-orang yang meninggal di dekat kita, kita bisa terjun untuk memandikannya supaya mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas tambahan nasihat dari Ustaz. Dan sekali lagi kami ucapkan mohon maaf ya untuk ibu yang bertanya tadi tentang pembatal puasa karena waktu jual yang membatasi kita. Jadi untuk satu pertanyaan tadi tidak bisa kita ajukan ke Ustaz. Dua pertanyaan dari bapak-bapak dari hamba Allah ya via telepon yang bisa kita ajukan. Baik kaum muslimah, tepat pukul 15:52 waktu Indonesia Barat kita akan putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaan Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.